Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semuanya sehat. Semoga Allah selalu tambahkan untuk kita kesehatan, kecerdasan, kemudahan dalam segala urusan. Amin Allahumma amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam najis dan juga macam-macam hadas. Ada yang masih ingat? Apa saja di antara contoh-contoh najis? Baik, benar ya. Contoh najis ada najis kencing, najis buang air besar, najis darah haid bisa ya, betul contoh yang tadi disebutkan. Hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang hukum air yang akan menjadi sarana utama untuk bersuci, menghilangkan najis dan juga hadas. Ada sarana lain sebenarnya untuk bersuci, yakni tanah. Tapi kita tidak akan membahas sekarang. Sekarang kita akan fokuskan pada pembahasan tentang air. Namun tidak seluruh air bisa digunakan untuk sarana bersuci. Ada air-air tertentu yang sah digunakan untuk sarana bersuci. Menurut mazhab Syafi'i, air itu ada 4 kategori. Pertama, air yang suci dan menyucikan. Kedua, air musyammas. Ketiga, air yang suci namun tidak menyucikan. Keempat, air mutanajis. Baik, sekarang kita akan bahas kategori yang pertama, yaitu air yang suci dan menyucikan. Air inilah yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar, maupun untuk menghilangkan aneka macam najis. Apa saja rincian air yang suci dan menyucikan? Yang pertama adalah air hujan. Sabda Rasulullah SAW di hadis Baihaqi, keluarlah kalian bersama kami menuju hujan. Karena Allah telah menjadikan air hujan sebagai sarana untuk bersuci. Di air hujan itu berkah ya. Air yang pertama yang bisa digunakan untuk sarana bersuci. Rincian kedua, air yang suci dan menyucikan adalah air laut. Air laut itu suci sabda Rasul dan menyucikan. Bangkainya pun halal. Jadi walaupun air laut rasanya asin, ya, asin agak-agak pahit, tapi menurut fikih berdasarkan hadis Abu Daud, air laut itu suci dan menyucikan, sah untuk digunakan berwudu maupun untuk mandi maupun membersihkan najis. Kategori ketiga air yang suci dan menyucikan adalah air sungai. Kemudian yang keempat air danau. Yang kelima air sumur. Yang keenam air mata air. Yang ketujuh air gletser atau lelehan salju. Dan yang kedelapan air embun. Itulah air yang suci dan menyucikan yang dapat digunakan untuk berwudu maupun untuk mandi besar maupun untuk menghilangkan aneka macam najis. Kategori air kedua yang tadi disebutkan oleh mazhab Syafi'i adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang ada di wadah logam selain emas dan perak yang tertimpa sinar matahari, sehingga airnya menjadi panas gitu ya, karena tertimpa sinar matahari.
Contohnya air yang ada di wadah yang terbuat dari logam besi ataupun logam aluminium misal, logam tembaga dan lain-lainnya. Maka hukum air musyammas itu dari kata asyamsu ya, asyamsu itu matahari ya, ini air yang terkena terik panas matahari begitu. Hukum air musyammas itu adalah suci namun tidak menyucikan ya. Jadi artinya air musyammas tidak boleh digunakan untuk bersuci, mandi maupun berwudu begitu. Kategori air ketiga menurut mazhab Syafi'i adalah air yang suci namun tidak menyucikan. Nah, air yang suci dan tidak menyucikan ini ada dua kategori. Pertama, air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal itu adalah air cucuran air wudhu maupun mandi kita. Ketika kita wudhu kan, ada air yang muncrat ke bawah ya, cipratan dari guguran bekas-bekas basuhan wudhu kita. Itulah yang disebut air musta'mal. Demikian pula kalau kita mandi ya, kan pasti ada air yang meluncur ya, jatuh dari guguran basuhan mandi kita. Itulah air musta'mal. Nah, air musta'mal ini tidak bisa digunakan kembali untuk berwudu maupun mandi, walaupun statusnya suci, kecuali apabila sudah mencapai ukuran 2 kulah atau lebih. Berapa banyak 2 kulah itu? Kata para ulama, kalau dikonversi ke liter, 2 kulah itu adalah ukuran, ada yang menyebut 200 liter air, ada juga yang menyebut 216 liter air. Tak masalah, boleh pilih mana saja. Atau kalau dikonversinya ke volume, ukuran volume suatu wadah, maka 2 kulah itu adalah ukuran air yang memenuhi wadah dengan lebar 60 cm, panjang 60 cm, tinggi 60 cm. Ya, itulah ukuran 2 kulah. Nah, jika air musta'malnya sudah lebih 2 kulah atau lebih, maka boleh digunakan kembali untuk wudhu maupun mandi. Bagian kedua dari air yang suci dan menyuci, air yang suci namun tidak menyucikan, adalah air mutaghayyar. Apa itu air mutaghayyar? Air mutaghayyar adalah air yang bercampur dengan benda suci namun telah mengubah salah satu atau ketiga-tiga sifat air. Telah mengubah warnanya, rasanya, maupun baunya. Contoh, air teh, air kopi, air susu, air campuran perasan jus misal, dan lain-lain. Maka itu semua suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci namun tidak menyucikan. Atau contohnya misal air kelapa ya, air degan. Air degan itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu air yang ketiga. Kategori air keempat menurut mazhab Syafi'i adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah bercampur dengan benda najis, sehingga mengubah salah satu sifat air atau ketiga-tiga sifat air. Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Ya, ketiga-tiganya berubah atau salah satunya sifat pun berubah. Maka ini pun menjadi air yang tidak bisa digunakan untuk sarana bersuci. Itu 4 kategori air menurut mazhab Syafi'i. Ada lagi kategori air yang disebutnya air su'ar gitu. Apa itu air su'ar? Air su'ar itu air bekas minum, air sisa minum, seperti air sisa minum kita, Bani Adam. Maka sebenarnya itu suci dan menyucikan. Atau air bekas minum kucing misal, kita naruh ember di luar tidak ditutup, ternyata kucing minum di situ, maka boleh kita gunakan untuk wudhu ya, air di ember tersebut, karena liur kucing tidak najis ya, kecuali kalau liur anjing
dijilatnya oleh anjing tuh ember, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, harus dibuang airnya. Kemudian wadahnya dicuci 7 basuhan, yang salah satu basuhannya mengandung tanah. Nah, itulah macam-macam air yang dapat digunakan untuk sarana bersuci. Jadi kesimpulannya tadi, ya, air yang untuk bersuci itu contohnya tadi ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air danau, air salju atau gletser, dan juga air embun. Nah, dengan ke-8 air itulah kita bisa berwudu atau mandi besar, ya, atau menghilangkan najis-najis yang lain. Demikian bahasan kita untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang akan ditanyakan, silahkan disampaikan. Nanti setelah pelajaran selesai, kita akan melakukan beberapa tugas, ya, untuk lebih mendalami pemahaman kita tentang macam-macam air ini. Begitu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.